dan cara belajar yang baru supaya kalian menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses di masa depan. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung tinggikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita menyampaikan salam dan selawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapat syafaatnya nanti di mahsyar, dan di dunia ini pun kita mendapat rahmat, mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu kita mengucapkan salam dan selawat kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua, kasih sayangnya kepada kita semua. Nah, yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Ikhwan Konsesi, Bapak Dirawan SPD MPDI, kemudian Kepala Madrasah Aliyah Pak Iswanto, ya, Pak Iswanto SPD, Bapak-bapak dan ibu guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Anak-anakku sekalian, apa yang menjadi kegelisahan saya, kegelisahan Bapak selama ini adalah kenapa anak-anak zaman sekarang itu kurang berhasil pendidikannya. Itu kegelisahan Bapak dari dulu sampai sekarang. Dan itu saya bikin konten itu, ya kan? Kenapa justru anak-anak zaman dulu yang banyak berhasil? Anak-anak yang sekolah mulai tahun 2000 kemarin, 2001 lah ya, 1. Jadi abad 21. Jadi abad 21 itu dimulai tahun 2001. Anak-anak yang sekolah dimulai abad ke-21 atau tahun 2001 itu sekarang ini susah berhasilnya. Apalagi 10 tahun belakangan ini teknologi sudah begitu luar biasanya, ya kan? Anak-anak atau kalian semua ini pada sudah bisa menggenggam dunia. Dunia itu bisa kamu genggam ini melalui alat yang kecil seperti ini. Tapi kalian bisa menggenggam dunia. Dunia kalian genggam, tapi pendidikan kalian tidak berhasil. Itulah yang menjadi kegelisahan Bapak selama ini. Jadi meskipun tadi kenapa Bapak selama ini hanya bertemu dengan Bapak dan Ibu guru, nggak bertemu langsung dengan kalian? Sebenarnya kalau Bapak mau bisa aja, tinggal saya bilang aja Bapak saya. Ketemu saya dulu sama anak-anak, bisa. Tapi sasaran Bapak memang nggak kalian. Saran saya itu guru-gurunya, supaya guru-guru ini menyampaikan apa yang saya sampaikan, menyampaikan apa yang menjadi hasil dari apa yang saya sampaikan kepada kalian semua. Nah itu. Kalau memang seperti sekarang ini, memang sungguh sangat baik lah ini, ya kan? Sekaligus saya bisa memberikan pencerahan kepada kalian dan juga kepada guru-guru, ya. Tapi Bapak ingin memberikan cara supaya bagaimana kalian itu menjadi orang yang sukses. Mau? Mau? Hah? Mau ya? Mau kan? Banyak orang yang mau hanya mendengarkan, tak mau mengamalkan. Nah itu
Itu yang kadang-kadang sering kita dengar, ya kan? Mau Pak. Mau apa? Mau mendengarkan. Amalkannya? Nah, itu. Jadi yang susah itu mengamalkannya. Tapi janji ya, janji kalian mau mengamalkan. Apa yang mau bilang nanti? Janji ya. Iya. Dari binaan madrasah Bapak yang 9, Bapak belum pernah ngomong seperti ini di madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren lain. Baru ini Bapak bilang sama kalian. Kenapa? Karena Bapak ingin benar-benar madrasah kita ini akan menghasilkan orang-orang yang sukses. Orang-orang yang betul-betul tujuan belajar kalian itu adalah agar supaya kalian menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, itu ya. Tujuan kalian belajar ini adalah ingin menjadikan kalian pembelajar sepanjang hayat. Bahasa Inggrisnya apa itu? Apa bahasa Inggrisnya itu? Hah? Apa itu bahasa Inggrisnya? Pembelajar sepanjang hayat. Angkat tangan. Anak jadi kurus tadi ya. Long life. Apa? Education. Itu. Long life education. Pendidikan seumur hidup. Pembelajar seumur hidup. Jadi pembelajar sepanjang hayat itu ya pendidikan seumur hidup. Belajar seumur hidup. Hadisnya utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tentulah ilmu dari buayan hingga kalian lahan. Itu sama sama maknanya itu yang tiga-tiga itu. Pembelajar sepanjang hayat. Bagaimana caranya supaya kalian bisa membelajar sepanjang hayat itu? Jadi selama ini anak-anak kami sudah semua punya HP. Udah punya semua HP ini kan, kayak gini kan? Hah? Iya. Tapi hanya untuk main game saja. Betul? Hah? Alhamdulillah, itu main game. Ya. Punya handphone yang bisa untuk explore internet itu maunya dijadikan sebagai bahan untuk membaca. Ya kan? Jangan untuk bermain game atau justru yang lain-lain yang negatif. Maka jadikanlah alat ini untuk mengambil manfaat atau yang positif. Handphone ini seperti pedang bermata dua, seperti parang juga, tergantung siapa yang pakai. Ya kan? Pedang atau parang itu kalau orang baik yang pakai, dia bisa digunakan bermanfaat untuk motong kayu, ya kan? Nah, apalagi belah kelapa, betul ya? Nah, untuk bantu orang tua mengukur kelapa, ya kan? Tapi kalau parang atau pedang itu di tangan orang yang nggak baik, gimana itu? Nah, itu untuk apalah, pedang lah apa itu? Nah, perang lah jadinya, tawuran. Nah, ya kan? Kalau sekolah di kota-kota sana itu, tawuran pakai parang itu. Ngeri awak nengok ya kan? Padahal itu anak sekolah itu.
Tawuran udah pakai parang. Jadi jangan sampai kita seperti itu ya. Tawuran-tawuran itu nggak boleh contoh itu, ya kan? Jangankan pakai parang, tawuran berantem aja tidak boleh. Akur, menjadi akur kalian, berkasih sayang. Ya, bagaimana caranya kalian bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat? Belajar terus. Jadi jangan cuma di sekolah kalian belajar, di rumah juga belajar. Itulah pembelajar sepanjang hayat. Bagaimana gambarannya pembelajar sepanjang hayat itu? Kalian di sekolah belajar, di rumah juga belajar. Di mana-mana kalian belajar. Di mana-mana hatiku senang, ya kan? Betul? Betul? Nah, di sini senang, di sana senang, ya kan? Senangnya itu untuk apa? Untuk belajar. Kenapa saya katakan begitu? Karena masanya kalian ini masanya belajar. Ya kan? Tapi yang disuruh orang tua ya Pak di rumah bantu nyuci piring, bantu nyuci baju, betul? Betul? Apalagi nyapu rumah, menyapu halaman, betul? Itu apa itu? Itu beban atau apa? Saya tanya. Itu dalam rangka apa itu kalian yang membantu orang tua kayak gitu? Bantu nyuci piring, nyuci baju, nyapu halaman, nyapu rumah. Apa itu? Pertama berbakti kepada orang tua. Ya kan? Membantu orang tua. Dan itu juga dalam rangka belajar sesungguhnya. Belajar apa? Belajar tanggung jawab. Nah itu ya, belajar tanggung jawab. Jangan kamu pahami itu sebagai beban. Kalau kamu pahami tugas-tugas di rumah kamu itu sebagai beban, ya memang nggak jadilah itu. Maka pahami itu sebagai belajar tanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah dikasih tugas orang tua. Nah, tugas dari orang tua itu harus kamu tanggung jawab terus. Kalau tugas nyapu rumah terus. Iya kan? Walaupun yang laki-laki di maaf ya, yang laki-laki. Kalau kamu dikasih tugas orang tuamu, dikasih mamamu nyuci piring terus, nggak apa-apa. Jangan kau pikir nyuci piring itu hanya tugas perempuan. Laki-laki juga bisa nyuci piring kan? Apa susahnya? Jadi di rumah makan itu banyak laki-laki tuh nyuci piring, menghidangkan makanan, ya kan? Betul? Itu bagian dari pembelajaran. Jadi jangan ada waktu yang luang, yang sia-sia dari pembelajaran. Semua yang kamu lakukan di sini dan di rumah, di masyarakat, semuanya pembelajaran. Begitu. Bisa begitu? Bisa. Meskipun kalian main-main dengan kawan-kawanmu, pahami itu sebagai pembelajaran. Asal dia positif, main bola. Siapa yang main bola?